Saudaraku yang dirahmati Allah, apa yang lebih menyesakkan daripada tersenyum di depan orang lain, sementara di balik senyum itu engkau menanggung hutang yang tak tahu bagaimana membayarnya, malah makin larut tapi matamu tak juga terpejam. Pikiranmu penuh angka, penuh tagihan, penuh tanya. Harus mulai dari mana lagi aku bertahan? Tidak ada pesan masuk yang menawarkan kelegaan. Tidak ada panggilan yang memberi kabar baik. Yang datang justru suara-suara batin yang menyesakkan, yang memojokkan, yang diam-diam mulai meruntuhkan iman. Tapi dengarlah ini, engkau tidak sendiri dan engkau belum kalah. Karena ketika semua pintu terasa tertutup, masih ada satu yang tak pernah terkunci, yaitu pintu langit yang terbuka bagi siapa saja yang mengetuknya dengan air mata, dengan sabar, dan dengan keyakinan bahwa Rabb-nya tidak pernah tidur. Saudaraku yang dirahmati Allah, kadang kita lupa bahwa rezeki ini bukan sekadar tentang angka di rekening, bukan cuma tentang jumlah rupiah yang ada di saku kita. Kita terlalu sibuk berlari mengejar jalan keluar yang tampak oleh mata, hingga tak sadar bahwa yang paling kuat bukanlah kaki kita, tapi sujud kita. Jangan pikir Allah tidak melihat air matamu atau mengabaikan lelahmu. Justru di saat engkau paling tidak punya apa-apa, saat itulah Allah paling dekat padamu. Ada satu doa yang dahulu sering diucapkan oleh Nabi saat kesulitan menghimpit. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal darimu sehingga aku selamat dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak meminta kepada selainmu. Doa ini bukan hanya permohonan agar hutang lunas. Ini adalah permohonan agar hati kita tak lagi menggantungkan diri pada dunia, tapi hanya pada Rabb yang Maha Kuasa. Dan Allah sendiri berjanji dalam Al-Quran, surat At-Talaq ayat 2-3, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bacaan ini bukan hiasan suara. Ini adalah janji langit yang akan menjelma nyata bagi siapa saja yang benar-benar menggantungkan harapan hanya pada Allah. Dan engkau yang hari ini menangis dalam diam, besok bisa tersenyum dalam takjub ketika rezeki itu datang dari arah yang bahkan tidak kau tulis dalam rencana hidupmu. Jadi jangan buru-buru putus asa, karena di saat engkau merasa semuanya sudah berakhir, bisa jadi itulah momen di mana Allah sedang menulis awal yang baru untukmu. Jika engkau berpikir bahwa solusi dari semua ini adalah uang, maka engkau akan terus merasa kurang. Karena hutang yang paling berat bukanlah pada angka, tetapi pada jiwa yang lelah mengejar tanpa arah. Maka sebelum mencari pinjaman baru, sebelum panik mencari utang untuk menutup utang lama, berhentilah sejenak untuk mengembalikan hatimu kepadanya. Dan Allah tak pernah mengecewakan hamba yang bergantung sepenuhnya padanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, langkah pertama yang harus kau lakukan adalah bertaubat. Bukan karena engkau pasti salah, tapi karena di dalam taubat ada rahmat yang membuka pintu-pintu langit. Bangunlah di sepertiga malam saat orang lain terlelap. Khusyukkan tahajudmu, lantunkan istighfarmu, dan biarkan air matamu jatuh. Katakan dalam doamu, ya Allah, aku lelah berpura-pura kuat. Aku tersesat di jalan hidupku sendiri. Aku malu, tapi aku tahu Engkau lebih dekat dari yang kupikir. Maka jangan biarkan aku terpuruk dalam ujian ini. Jadikan aku hamba yang kembali padamu sebelum Engkau memanggilku pulang. Saudaraku, jangan remehkan kekuatan tahajud dan istighfar yang tulus. Itu bisa menjadi awal perubahan yang tak hanya menyelesaikan urusan dunia,
tapi juga menyelamatkan akhiratmu. Karena yang sedang engkau hadapi ini bisa jadi bukan hukuman, tapi undangan dari Allah agar engkau kembali pulang dengan lebih lembut, lebih khusyuk, dan lebih yakin padanya. Setelah hatimu berserah, setelah air matamu jatuh tanpa suara, setelah engkau merasa hancur dan menyerah di hadapannya, maka kini engkau siap untuk melangkah. Bukan langkah sia-sia, tapi langkah penuh keyakinan yang akan menggetarkan langit dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, mulailah langkahmu. Pertama, bayarlah walau sedikit. Jangan tunggu banyak uang untuk mulai membayar. Mulailah dengan 10.000, 20.000, asal niatnya benar. Aku ingin bebas karena Allah, bukan karena malu pada manusia. Karena Allah mencintai hamba yang jujur dalam usahanya, bukan yang menunda dengan alasan dunia. Kedua, bersedekahlah bahkan saat engkau kekurangan. Ya, ini terdengar tak logis. Bagaimana mungkin bersedekah saat terlilit hutang? Namun justru disitulah keajaibannya. Bersedekahlah karena dari tangan yang memberi, rezeki akan terus mengalir tanpa putus. Sedekahmu bukan tentang besar jumlahnya, tapi tentang seberapa ikhlas engkau melepaskannya dan seberapa yakin engkau bahwa Allah akan menggantinya. Ketiga, minta maaf pada orang yang mungkin engkau rugikan. Kadang rezeki kita terhalang bukan karena hitungan bisnis, tapi karena luka yang tak kita sadari, kita tinggalkan pada hati orang lain. Carilah mereka, hubungi, minta maaf, buka kembali hubungan baik, karena rezeki tidak akan betah singgah di hati yang memutus silaturahmi. Keempat, berdoalah setiap selesai salat fardu, bukan doa yang dilapaskan terburu-buru, tapi doa yang engkau ucapkan dengan lisan yang jujur dan hati yang pasrah. Panjatkan satu doa agar Allah cukupkanmu dengan rezeki yang halal dan membebaskanmu dari lilitan hutang dengan cara yang baik. Hutang bukanlah akhir cerita, bisa jadi itu adalah panggilan agar engkau membangun kembali hubunganmu dengan Sang Pemberi rezeki. Dan percayalah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang mengembalikan langkah kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika engkau masih di sini, masih mendengarkan kata demi kata, maka yakinlah satu hal, bahwa hatimu belum mati dan harapanmu belum sirna. Beban boleh tetap ada dan hutang itu belum hilang, tapi kini engkau tak lagi memikulnya sendirian, karena engkau telah mulai bangkit dan mulai memperbaiki letak harapanmu, bukan lagi pada manusia, tapi pada Zat yang menciptakan rezeki itu sendiri. Malam memang kelam, tapi tidak selamanya gelap itu tanda murka. Bisa jadi itu adalah cara Allah menenangkanmu sebelum fajar datang menyapa. Lihatlah, bukankah setelah hujan deras tanah jadi subur? Bukankah setelah sakit tubuh jadi lebih pekah? Dan bukankah setelah terlilit hati jadi lebih dekat? Itulah rahmat yang tersembunyi dalam musibah. Itulah cahaya yang diam-diam menuntun langkah dari balik kegelapan. Maka mulai hari ini, jangan biarkan dirimu terus merasa tak layak. Bangkitlah perlahan meski langkahmu masih gemetar. Satu sujud, satu sedekah, satu niat untuk jujur. Bisa jadi dari sanalah rezeki itu mengalir dari arah yang tak pernah kau duga. Ada saatnya seseorang merasa seolah-olah langit menutup telinga. Doa telah dilangitkan malam demi malam. Air mata pun mengalir tiada henti. Namun jawaban tak kunjung membalas, rezeki tak juga menyapa, hutang masih menggantung di atas kepala. Apakah Allah telah lupa? Atau doamu terlalu kecil untuk menggetarkan langit? Tidak, Allah tidak lupa. Dan setiap doa sekecil apapun tidak pernah sia-sia di sisinya. Yang sering lupa justru kita lupa bahwa Allah selalu membuka pintu rahmatnya untuk semua hambanya yang kembali. Kesabaran adalah kata yang indah,
tapi terasa pahit saat dijalani. Ada malam-malam yang kau habiskan dalam sepi, bukan karena tak ada teman, tapi karena hanya Allah yang bisa kau ajak bicara. Ada hari yang kau jalani dengan senyum dipaksakan, sementara isi dompetmu kosong dan hatimu lebih hampa dari apapun yang kau miliki. Engkau tahu bahwa Allah Maha melihat, tapi entah kenapa semakin lama menunggu semakin terasa sunyi. Mengapa engkau harus sabar? Apakah sabarmu ini akan dibayar? Sabar bukan berarti menahan diri tanpa air mata. Sabar adalah ketika engkau menangis tapi tetap melangkah. Sabar bukan hanya diam, tapi bertahan walau dunia seakan ingin membuatmu menyerah. Disitulah Allah sedang menilai, bukan seberapa keras usahamu, tapi seberapa dalam keyakinan di hatimu. Saudaraku yang dirahmati Allah, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 6. Ketika engkau memelihara hati dengan lapang, engkau memberi ruang bagi rahmat Allah masuk tanpa halangan. Engkau tidak takut kehilangan karena yakin bahwa Allah punya rencana indah di balik setiap ujian. Lapang bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi pasrah dengan penuh keyakinan serta terus berikhtiar dengan sepenuh hati. Jangan biarkan beban hutang menghimpitmu sampai lupa bahwa ada Allah yang Maha Pemurah, yang selalu membuka pintu rezeki dari arah yang tak terduga. Hutang adalah beban yang terasa menyesakan, seperti batu besar di dada yang menekan setiap tarikan nafas. Namun di balik beban itu tersembunyi sebuah hikmah yang hanya bisa ditemukan oleh hati yang mau merenung dan berserah. Setiap hutang yang engkau pikul bukan semata tanggung jawab dunia, tapi juga titipan dari Allah yang mengajarkanmu kesabaran, keikhlasan, dan kedewasaan. Beban itu bukan kutukan, melainkan sebuah pelajaran tempat di mana kau berlatih menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dekat padanya. Ketika hutang menumpuk dan dunia terasa semakin sempit, jangan biarkan hatimu ikut tersempit. Jaga hatimu dengan sabar yang tulus, dengan doa yang tak henti mengalir, dan dengan keikhlasan yang menguatkan setiap langkah. Ingatlah, hati yang kuat bukan berarti tidak pernah merasa lelah atau takut, tetapi hati yang tetap berdiri meskipun badai datang bertubi-tubi. Berpeganglah pada janjinya bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Setiap ujian adalah ladang pahala, dan setiap kesabaran adalah jalan menuju ridahnya. Ketika kau merasa lelah, ingatlah bahwa tiap tetes keringat dan air mata yang jatuh tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Hutang yang engkau pikul bukan hanya beban duniawi, tapi jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Tetaplah kuat, tetaplah sabar, karena Allah akan membukakan pintu-pintu rahmatnya dari arah yang tak terduga. Percayalah, setiap kesulitan yang kau alami pasti diiringi kemudahan yang belum kau lihat. Saudaraku, kuatkan hatimu untuk selalu ikhlas dengan ketetapan Allah. Ikhlas adalah mahkota tersembunyi di tengah perjuangan, bukan sekadar kata tapi jiwa yang berdamai dengan segala ketentuan. Saat membayar hutang, bukan hanya angka yang kau lunasi, tapi juga beban hati yang kau lepaskan tanpa keluh. Ikhlas mengajarkan kita menerima tanpa berharap balasan, memberi tanpa mengingat kembali, dan berjalan tanpa suara, meski hati berdetak penuh doa. Dalam keikhlasan, ada kekuatan yang tak terlihat yang mampu menuntun langkahmu ke arah keberkahan yang sejati. Ikhlas bukan hanya tentang melepaskan apa yang kita miliki, tapi tentang membebaskan diri dari belenggu harapan dan ketakutan. Saat ikhlas mengisi hati, tak ada lagi rasa berat saat membayar hutang, karena setiap langkah menjadi ibadah dan setiap pengorbanan menjadi ladang pahala. Dalam keikhlasan, kita menemukan kedamaian yang sejati, bukan karena dunia memberikan, melainkan karena hati telah belajar menerima dengan lapang. Ikhlas membuat jiwa melayang bebas dari jerat dunia
dan penuh syukur walau keadaan belum sempurna. Ketika hatimu benar-benar ikhlas, kau tak lagi mengikat rezeki pada waktu atau cara yang kau duga. Ikhlas membuka ruang bagi keajaiban di mana rezeki datang dari arah yang tak pernah kau bayangkan. Kau belajar menyerahkan hasil usaha tanpa rasa takut kehilangan, karena yakin bahwa Allah Maha Pemurah dan Maha Mengetahui. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap langkah yang kau ambil dalam menghadapi ujian dan mencari rezeki adalah bukti keteguhan iman dan kekuatan jiwa. Mari bergabung dengan kami, subscribe channel ini, dan jadikan rumah ini sebagai ladang keberkahan dan persaudaraan. Tuliskan komentarmu, bagikan pengalaman dan harapanmu, karena disitulah kita tumbuh saling menguatkan dan melangkah menuju rezeki yang tak terduga. Ingatlah, dengan hati yang lapang, sabar yang tulus, dan ikhlas yang dalam, tiada beban yang tak bisa kita hadapi, dan tiada pintu rezeki yang tertutup selamanya. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa di perjalanan hikmah berikutnya. Semoga Allah memberikan kelapangan rezeki dan memudahkan kita dalam melunasi setiap hutang yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.